Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Rafis Fadila. NIM saya 22017993335. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu, stokastik proses. Yang pertama diketahui catatan pertama yaitu 0,3 tikus lolos melalui jalan A, 0,5 tikus lolos melalui jalan B, dan 0,2 tikus lolos melalui jalan C. Kemudian catatannya kedua, tikus lolos melalui jalan A sebesar 0,2, peluang tikus lolos melalui jalan B 0,25, dan peluang tikus lolos melalui jalan C adalah 0,08. Terus soalnya yaitu peluang seekor tikus akan lolos dari labirin adalah semuanya digabung jalannya, yaitu jalan A 0,3 dari catatan pertama peluang lolos dan 0,2 dari catatan kedua peluang lolos, yang hasilnya 0,06. Kemudian peluang lolos dari jalan B yaitu 0,5 dari catatan pertama dan 0,25 dari catatan kedua. Kemudian peluang lolos dari jalan C yaitu 0,2 dari catatan yang pertama dan 0,08 dari catatan yang kedua. Kemudian semuanya dijumlahkan itu mendapatkan 0,201 atau 20,1%. Kemudian soal yang B yaitu peluang seekor tikus yang lolos menggunakan jalan C adalah 0,2 dari peluang lolos catatan pertama dan 0,08 dari catatan kedua, yang dimana hasilnya 0,016 atau 1,6%. Saya akan menjelaskan nomor 2, yang dimana pada nomor 2 saya membuat permisalan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, 2 minggu berturut-turut seseorang minum kopi A dibuat simbol menjadi AA. Yang kedua, minggu pertama minum kopi A, minggu kedua minum kopi B, ke simbolnya AB. Kemudian yang ketiga, minggu pertama kopi B, minggu kedua minum kopi A, maka dibuat simbol BA. Dan yang keempat, 2 minggu berturut-turut seseorang minum kopi B, maka simbolnya adalah BB. Kemudian soal bagian A itu buat matriks dan diagram peluang transisi. Yang pertama, matriks itu terbuat menjadi yaitu matriks 4x4, yang dimana cara membacanya itu seseorang minum kopi 2 minggu berturut-turut kopi A, dan pada peluang minggu ketiganya seseorang minum kopi B yaitu 0,6. Kenapa 0,6? Karena sudah diketahui dalam soal, yaitu minggu ketiganya peluang seseorang minum kopi B adalah 0,6. Kemudian kita cari seseorang minum kopi pada minggu ketiga minum kopi A, itu peluangnya adalah 0,4. Selanjutnya seseorang minum minggu pertama minum kopi A dan minggu kedua minum kopi B, maka peluang seseorang minum kopi B pada minggu ketiga adalah 0,5, karena yang ini sudah diketahui dalam soal. Dan kemudian kita cari seseorang yang minum kopi A pada minggu ketiga, yang sebelumnya seseorang itu minum kopi A minggu pertama dan minum kopi B minggu kedua, itu di AB dan BA, dan seterusnya sama cara mencari peluang transisi yang bentuknya seperti ini menjadi 4 bagian: AA, BA, BB, dan AB. Cara bacanya ini AA kita terlihat dari matriks sebelahnya, yaitu AA terhubung dengan A juga, yang dimana peluangnya 0,4, maka AA panah keluar menuju A kembali, yaitu peluangnya 0,4. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2 bagian B, yaitu untuk mencari peluang minggu kelima dapat dilakukan dengan P pangkat 3, sedangkan untuk mencari peluang di minggu keempat dapat dilakukan dengan perkalian peluang transisi dari 2 minggu pertama ke minggu ketiga dikalikan dengan peluang yang sama untuk menghasilkan peluang minggu keempat.
Sehingga untuk minggu kelima perlu dikali peluang yang sama untuk 2 kali sehingga menghasilkan perhitungan akhir yaitu P pangkat 3. Nah, untuk perhitungan dapat seperti ini. P kuadrat itu adalah peluang transisi dari 2 minggu pertama ke minggu ketiga untuk mencari peluang yang dihasilkan minggu keempat. Nah, untuk mencari minggu kelima berarti dikali P lagi untuk di generating ke minggu kelima sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk simbol yang ada tetap sama yaitu AA, AB, BA, dan BB. AA, AB, BA, dan BB. Sehingga peluang minum kopi A di minggu kelima dapat kita hitung sebagai berikut yaitu P00 plus P02. Kenapa P00 plus P02? Karena simbol di sini menyatakan untuk orang yang minum kopi A 2 minggu berturut-turut. Karena yang diinginkan adalah dengan syarat orang tersebut minum kopi A di 2 minggu pertama. Maka yang kita ambil adalah di state ini, state AA atau state 0. Kemudian yang diinginkan peluang minum kopi A di minggu kelima. Berarti kita mencari simbol yang berakhiran huruf A. Maka kita pilih simbol AA dan AB. Sehingga di minggu kelima minum kopi A, sehingga sama-sama di minggu kelima minum kopi A, dan boleh dijumlahkan peluangnya. Sehingga hasilnya didapat seperti ini. 0,4. Selanjutnya untuk perhitungan limiting probability, kita dapat memisalkan matriks sebelumnya dengan simbol AA, AB, BA, dan BB diubah menjadi V0, V1, V2, dan V3, di mana persamaannya itu kita bentuk secara kolom atau vertikal, yaitu hasilnya sebagai berikut. V0 sama dengan 0,4 V0 plus 0,2 V2, dan V1 sama dengan 0,6 V0 plus 0,8 V2, dan seterusnya. Dari matriks transisi sebelumnya, setiap baris harus berjumlah satu peluangnya, sehingga diperoleh persamaan V0 plus V1 plus V2 plus V3 sama dengan 1. Dari persamaan yang diperoleh dengan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilakukan proses eliminasi atau substitusi persamaan untuk mencari masing-masing nilai, di mana dihasilkan nilai P3 sebesar 15/64, V1 sebesar 21/64, V2 sebesar 21/64 juga, dan V0 sebesar 7/64. Jawaban nomor 3 di mana diminta diagram transisi itu adalah seperti di mana kita anggap matriksnya itu dianggap dimulai dari state ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dari soalnya itu kita dapat lihat 0, peluang 0 transisi state 0 ke state 0 itu adalah setengah. Jadi gambarnya seperti ini. Kembali ke diri sendiri. Kemudian peluang dari state 0 ke 4 adalah setengah. Peluang dari state 1 ke 0 adalah sepertiga. Jadi ada panah keluar ke arah 0. Kemudian peluang dari state 1 kembali ke state 1 yaitu setengah. Kemudian peluang state 1 ke 2 yaitu 1/6. Jadi ada panah dari state 1 keluar ke state 6. Kemudian yaitu peluang state 2 ke state 1 yaitu 1/4. Jadi ada panah dari state 2 menuju state 1. Selanjutnya yaitu peluang dari state 2 ke 4 yaitu 1/4. Jadi ada panah keluar dari step 2 transisi ke 4. Kemudian ada peluang dari step 2 ke step 3 yaitu setengah. Jadi ada panah step 2 peluang transisi keluar ke step 3. Kemudian ada peluang step 3 ke step 3 kembali yaitu 1. Jadi ada arah panah step 3 kembali ke step 3 Selanjutnya lagi. Untuk pertanyaan yang B yaitu jawabannya adalah Markov chain tersebut tidak bersifat irreducible karena tidak seluruh state communicate satu sama lain. Yang dikatakan komunikasi itu adalah jika satu state itu berkomunikasi dengan diri sendiri seperti pada state 1 tersebut, atau berkomunikasi dengan state lain seperti state 1 ke state 2, yaitu dari state 1 ke state 2 dan state 2 dapat kembali ke state 1. Nah, contoh yang tidak komunikasi seperti state 1 ke state 0.
dan state 0 tidak dapat kembali ke state 1, maka tidak bersifat communicate. Karena ada satu saja state yang tidak saling communicate, maka tidak bersifat irreducible. Markov chain yang bersifat irreducible itu adalah Markov chain yang semuanya communicate satu sama lain. Selanjutnya, untuk pembagian kelasnya terbagi menjadi 3 kelas, yaitu dimana kelas yang pertama yaitu state 1 dan state 2. Kemudian kelas yang kedua yaitu state 0 dan state 4. Kemudian kelas yang ketiga yaitu sisanya atau state 3 sendiri. Kenapa state 1 dan state 2 bisa disebut sebagai satu kelas? Karena mereka saling berkomunikasi, di mana state 1 dapat memiliki peluang transisi ke state 2 dan state 2 juga memiliki peluang transisi ke state 1, dan begitupun juga untuk menentukan kelas 2 dan selanjutnya kelas 3. Kenapa kelas 1 yaitu state 1 dan state 2 bersifat transient? Karena arah peluang transisi yang keluar dari state 1 menuju ke state lain ada yang tidak bisa kembali ke state 1 itu sendiri, yaitu dari state 1 ke state 0, lalu ke state 4 dan kembali ke state 0, lalu tidak dapat menemukan jalan ke state 1, sehingga itu bersifat transient. Selanjutnya, kenapa kelas 2 yaitu state 0 dan state 4 bersifat recurrent? Karena setiap arah panah yang keluar dari state-nya tersebut dapat menemukan jalan kembali ke state-nya sendiri. Seperti state 0. State 0 memiliki arah panah peluang transisi ke state 4, tapi dapat menemukan jalan kembali ke state 0. Begitu juga state 0 yang bertransisi dengan dirinya sendiri, sehingga itu bersifat recurrent. Dan begitu juga untuk kelas 3 yang bersifat recurrent. Selanjutnya untuk pertanyaan yang E, yaitu dapat disimpulkan bahwa Markov chain tersebut termasuk absorbing karena terdapat satu absorbing state yaitu state 3, di mana ada peluang 1 yang kembali ke dirinya sendiri, dan ada non-absorbing state yaitu state 2, di mana state 2 yang menuju ke state 3 dengan peluang tertentu yaitu setengah. Selanjutnya adalah nomor 4. Yang pertanyaannya yang bagian A adalah berapa peluang paling sedikit diperoleh respon 3 query dalam 1 menit. Di sini saya menggunakan metode counting process. Dengan counting process kita dapat menghitung peluang dalam 1 menit terdapat 3 sistem query yang terjadi, yaitu kita dapat menuliskan PN60 lebih besar sama dengan 3 menjadi 1 kurang PN60 kurang dari 3. Kemudian kita jabarkan menjadi PN60 sama dengan 0, PN60 sama dengan 1, dan PN60 sama dengan 2. Kemudian untuk perhitungannya kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu E pangkat min lambda T kali lambda T per 0 faktorial, yaitu angkanya E pangkat min lambda T kali 6 pangkat 0 banyaknya kejadian, yaitu 0. Kemudian per banyaknya kejadian faktorial atau 0 faktorial, dan begitu untuk selanjutnya. Setelah dihitung hasilnya, maka diperoleh hasil PN60 lebih besar sama dengan 3, itu adalah 0,938. Kemudian untuk 4B ditanya peluang bahwa query pertama direspon paling sedikit 4 detik. Di sini saya menggunakan cara waiting time. Untuk perhitungannya yaitu PS1 lebih besar sama dengan 4 sama dengan 1 kurang PS1 kurang dari 4. Lalu kita convert menjadi PN4 kurang dari 1. Selanjutnya tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu E pangkat min lambda T, yaitu E pangkat min 0,4, yaitu hasilnya adalah 0,67. Selanjutnya untuk 4C itu pertanyaannya adalah peluang perbedaan waktu query kedua dan ke-1 lebih dari 5 detik. Di sini saya menggunakan perhitungan inter-arrival time. Untuk perhitungannya yaitu PT2 harus lebih besar dari 5 sama dengan, tinggal masuk ke rumusnya yaitu E pangkat min lambda T sama dengan E pangkat min 0,5 yang diperoleh dari lambda T, yaitu 1/10 kali 5 detik. Hasilnya diperoleh 0,6065.
Selanjutnya itu bagian 4D. Pertanyaannya adalah peluang query ketiga di respons sistem lebih dari 6 detik. Di sini saya menggunakan metode waiting time. Untuk perhitungannya yaitu PS3 lebih besar dari 6 sama dengan 1 min PS3 kurang dari sama dengan 6. Lalu kita convert menjadi PN6 kurang dari 3. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu E pangkat min lambda T kali lambda T pangkat K per K faktorial untuk masing-masing peluang, sehingga mendapatkan hasil 0,9768. Selanjutnya nomor 5, yaitu Markov chain non-homogen. Karena jenis Markov chain ini memiliki laju yang berbeda-beda untuk jam tertentu, sehingga memiliki rate untuk laju jam tertentu, sehingga bersifat non-homogen. Untuk mencari rate masing-masing dari jam tertentu, kita dapat menentukan dari awalnya di mana toko tersebut dibuka jam 10 dan ditutup jam 6. Jadi kita dapat mengkonversikan atau mendefinisikan jam tersebut mulai dari 0 sampai 8, di mana jam 10 kita definisikan sebagai jam ke 0, jam 11 ke 1, jam 12 ke 2, dan seterusnya. Untuk menghitung rate-nya itu kita dapat menghitung di mana diketahui pada saat jam ke-0 memiliki laju 2 per orang. Kemudian jam kedua memiliki laju 4. Dengan menggunakan persamaan ini, maka kita dapat menghitung persamaan linearnya, yaitu lambda T kurang 2 per 4 kurang 2 sama dengan T kurang 0 per 2 kurang 0, sehingga menghasilkan lambda T sama dengan T plus 2. Nah, itu untuk jam ke-0 sampai dengan jam kedua. Untuk jam 2 sampai dengan jam ke-4 atau jam 12 sampai ke jam 2, itu katanya memiliki laju yang konstan, yaitu laju 4 orang per jam. Nah, untuk jam ke-4 sampai jam ke-8 itu dikatakan tidak memiliki pelanggan yang datang, sehingga lajunya 0. Selanjutnya untuk 5B. Untuk menghitung peluang adanya maksimal satu pelanggan antara jam 10.30 sampai 11.30, maka kita dapat mendefinisikan itu sebagai jam ke setengah sampai jam ke-3 per 2. Sehingga untuk menghitung peluang homogen ini, dan kita ketahui peluang homogen ini bersifat non-homogen dan memiliki rate masing-masing, maka perhitungan mu-nya itu memiliki cara tersendiri, yaitu dengan mengintegralkan persamaan linear dari laju yang diperoleh pada jam tertentu. Karena ditanya jam 10.30 sampai jam 11.30, berarti itu didefinisikan dari jam setengah sampai jam 3 per 2, sehingga kita perlu mencari rata-rata di jam tersebut dengan mengintegralkan setengah sampai 3 per 2 untuk persamaan linear T plus 2 dt, sehingga hasilnya mendapatkan 3. Untuk menghitung peluangnya berarti kita menggunakan counting proses, karena kita ingin menghitung banyaknya kuantitas pelanggan yang datang, yaitu maksimal 1. Jadi kita menggunakan counting proses dengan metode stationary, yaitu Pn 3 per 2 kurang N 1 per 2 kurang dari sama dengan 1 sama dengan E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial, yaitu hasilnya adalah 0,1992. Selanjutnya untuk perhitungan C memiliki cara yang sama, di mana ditanya peluang adanya pelanggan maksimal 3 dari jam 3,5 sampai jam ke-5. Itu berarti ditanya jam ke 1.30 sampai jam 3. Untuk perhitungannya yaitu mu sama dengan 4 integral sampai 3,5 4 dt plus 8 integral sampai 4 0 dt sama dengan 4t dengan batas 4 sampai 3,5 sama dengan 2. Selanjutnya Pn5 dikurang N3,5 kurang dari sama dengan 3 sama dengan E pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 2 kali 2 pangkat 1 per 1 faktorial plus E min pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 per 2 faktorial plus E pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 faktorial
yaitu dimana hasilnya adalah 0,857.